guys, welcome back to DigiView. Jadi di video kali ini aku akan memberi rekomendasi iPhone low budget untuk dipakai di tahun 2021. Buat kalian yang punya budget ngepas tapi pengen gaya pakai iPhone, penasaran kan emang ada iPhone low budget? Dan kira-kira tipe iPhone apa yang termasuk dalam kategori iPhone low budget? Nah, sebelum ke videonya jangan lupa subscribe channel DigiView dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat informasi terupdate dari DigiView. Yuk langsung aja, ini dia rekomendasi iPhone low budget di tahun 2021. Yang pertama ada iPhone 7. Walaupun dirilis sejak tahun 2016, menurut aku iPhone 7 ini punya desain dan build quality yang lebih baik dari Android mid-range harga setara saat ini. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya smartphone ini dulunya hadir sebagai flagship. Jadi walaupun udah turun harga, materialnya dibuat selayaknya flagship. Bodinya terbuat dari aluminium unibody dengan sudut lengkung yang sangat nyaman di tangan. Terlihat seamless dari bagian depan hingga belakang. Enak digenggam, mudah diselipkan ke kantong celana. Layar iPhone 7 tergolong sangat kecil di ukuran 4,7 inch dengan panel IPS. Kualitas layarnya tak bisa disamakan dengan panel IPS biasa. Retina display milik iPhone 7 bisa menampilkan warna yang lebih akurat. Jadi nggak perlu khawatir takut salah tone warna ketika edit foto maupun video untuk keperluan konten. Untuk kameranya sendiri, iPhone 7 dibekali single kamera belakang sebesar 12 megapiksel dan kamera depan 7 megapiksel. Kualitas HDR-nya masih cukup baik. Saturasinya juga pas, tidak terlalu over, sehingga terasa pas untuk foto-foto atau video biasa. Keunggulan menggunakan smartphone Apple adalah dukungan pembaruan perangkat lunaknya yang awet. Setelah 5 tahun rilis, iPhone 7 masih mendapatkan iOS 15, bahkan mungkin masih mendapat 1-2 seri setelahnya. Punya kapasitas baterai sebesar 1960 mAh, tentu jika dibandingkan dengan smartphone Android saat ini, kapasitas baterai segitu tergolong kecil. Perlu mengisi daya lebih dari 1 kali dalam sehari untuk penggunaan intensif di iPhone 7. iPhone 7 ini cocok buat kamu yang memang menginginkan dimensi compact atau yang butuh untuk penggunaan media sosial. Kualitas layar yang baik, aplikasi yang lebih optimal di iOS, serta build quality yang memang dirancang sebagai flagship adalah beberapa keunggulan yang masih relevan hingga saat ini. iPhone 7 ini dibanderol dengan harga secondnya yaitu Rp2.500.000 dengan kapasitas terkecilnya yaitu 32 GB. Dengan harga segitu dan fitur serta performa yang pas, tentu kamu gak akan rugi buat beli smartphone ini. Next, iPhone 7 Plus. Versi Plus dari iPhone 7 ini dirilis bersamaan dengan iPhone 7, yaitu di tahun 2016. Namun, iPhone 7 Plus memiliki ukuran yang lebih besar, sehingga secara tampilan visual pun lebih menarik. Begitupun pada unsur fotografi yang lebih unggul dengan 2 kamera wide dan telefoto masing-masing sebesar 12 megapiksel yang dilengkapi fitur OIS (Optical Image Stabilizer). Dengan chipset A10 Fusion dan RAM 3 GB, device ini masih sanggup bermain game-game berat seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Real Racing 3 dengan grafis tinggi. Itu semua bisa didapat dengan optimalisasi prosesor dan manajemen RAM yang baik dari sistem operasi iOS yang mereka besut sendiri. Daya baterai iPhone 7 Plus lebih besar yaitu sebesar 2900 mAh. Walaupun kapasitas baterai terlihat kecil, tetapi smartphone ini bisa tahan seharian tanpa di-charge sekalipun. Tapi menyesuaikan dengan pemakaian kalian juga. iPhone 7 Plus memiliki layar berukuran 5,5 inch. Untuk ukuran sekarang yang kebanyakan di atas 7 inch, memang terasa lebih kecil. Terlepas dari itu, teknologi Retina display membuat warna yang dihasilkan layar HP ini sangat baik dan natural. Dan untuk harganya, iPhone 7 Plus dibanderol dengan harga secondnya yaitu Rp3.650.000 dengan kapasitas 32 GB. Jadi, kalau memang kamu pecinta iOS tapi budget terbatas, iPhone 7 Plus bisa dijadikan opsi dan masih layak dipakai di tahun 2021. Next, iPhone 8. iPhone 8 merupakan smartphone besutan Apple yang merupakan penerus dari iPhone seri sebelumnya, yakni iPhone 7. Berbeda dari seri sebelumnya yang bodinya terbuat dari metal stainless steel, smartphone ini muncul dengan desain yang keren dengan bodinya yang terbuat dari kaca, sehingga terlihat lebih mewah dan premium tentunya. Apple punya alasan kenapa iPhone 8 terbuat dari material kaca.
yaitu bertujuan agar perangkat ini bisa mengisi daya dengan menggunakan wireless charging serta udah support pemakaian fast charging. Smartphone keluaran tahun 2017 ini dilengkapi dengan resolusi kamera belakang 12 megapiksel dan kamera depan 7 megapiksel. Dan buat kamu yang suka rekam video, iPhone ini mampu merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Wah banget kan? Hasil videonya akan lebih stabil dan jernih tentunya. Ukuran layar sama seperti iPhone 7 yaitu sebesar 4,7 inch. Meskipun mungil tapi smartphone ini nyaman saat digenggam. Adanya teknologi True Tone pada smartphone ini membuat layar iPhone 8 dapat berubah secara otomatis tergantung pencahayaan yang ada di lingkungan sekitar kamu. Teknologi satu ini tentu dapat membuat kamu tetap nyaman menatap layar smartphone meski berada di bawah terik matahari maupun pada pencahayaan yang minim. Menjalankan aktivitas multitasking dengan aplikasi yang ringan bisa kamu lakukan dengan mudah dengan menggunakan smartphone satu ini. Dengan iPhone 8, aktivitas kamu dapat lebih cepat dilakukan tanpa mengalami hang atau error. Dan untuk harganya, iPhone 8 dibanderol dengan harga secondnya yaitu Rp3.500.000 dengan kapasitas 64 GB. Dengan fitur dan performa yang cocok untuk daily use serta desain yang premium, iPhone 8 ini cocok dipakai di tahun 2021. Next, iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus merupakan produk smartphone flagship yang dirilis oleh Apple bersama dengan iPhone 8 di tahun 2017. iPhone 8 Plus merupakan penerus dari iPhone 7 Plus. Dilihat dari desain material bodi, iPhone 8 Plus ini lebih mewah dari iPhone 7 Plus. Sama seperti iPhone 8 yang terbuat dari bahan kaca, sehingga looknya seperti smartphone mewah. Dengan dilengkapi chipset A11 Bionic, membuat performa iPhone ini lebih cepat dibandingkan smartphone Android dan sangat relevan jika digunakan saat ini. Urusan main game jadi lebih nyaman tanpa khawatir nge-lag. Performanya juga didukung dengan RAM 3GB. iPhone 8 Plus sudah mendukung fast charging di mana kamu bisa mengecas baterai yang memiliki kapasitas sebesar 2691 mAh sampai 50% hanya dalam waktu 30 menit. iPhone 8 Plus dipasarkan dengan harga yang cukup tinggi seperti produk Apple lainnya saat dirilis pada tahun 2017. Tapi tenang aja, karena di tahun 2021 ini, harga iPhone 8 Plus turun dan dibanderol dengan harga secondnya yaitu Rp4.600.000 di kapasitas internal 64GB. Terjangkau bukan? Fitur, performa, dan kamera yang bokeh tentunya bisa melengkapi kebutuhan kamu di iPhone 8 Plus ini. Dan masih sangat worth it untuk dipakai di tahun 2021. Nah, dan itu dia rekomendasi iPhone low budget yang masih layak dimiliki di tahun 2021. Semua harga iPhone tersebut di bawah 5 jutaan. Tentunya cocok buat kamu yang punya budget pas-pasan dan pengen punya salah satu produk Apple ini. So, segitu aja video rekomendasi iPhone low budget yang masih layak dimiliki di tahun 2021. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada rekomendasi iPhone low budget lainnya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Di GV pamit, see you in the next video, bye bye.